Kenapa orang masih aja ngebandingin handphone lama sama HP yang baru keluar? Kalau lebih bagus sih ya nggak apa-apa. Cuma ini sampai ada yang milih mending pakai IPS dibanding AMOLED. Terus mendingin Snapdragon 732G daripada Snapdragon 695. Wah, apalagi X-Ray NFC punya stereo. Ya oke lah ya. Cuma ya udah lah ya. Sepenerasan apa sih kalian buat kedua handphone ini? Dan ternyata si Poco X5 tuh baru aja rilis di Indo hari Selasa kemarin. Jadi ya udahlah ya, ini harga aslinya. Pasangin harganya kok ya. Dan gue bikin video kemarin, video reviewnya itu sebelum rilis soalnya. Masih nggak tahu juga harganya. Cuma kalau misalkan harganya itu cuma 3 jutaan, yaitu 3,9 jutaan, ya silahkan kalian komen apapun si X5 5G ini. Kalau di bawah harganya yang tadi, ya langsung aja beli lah gitu ya. Sedangkan buat nasib harga X3 NFC itu harganya tarik ulur men. Ada yang di bawah 3 jutaan, ada yang 3 jutaan, bahkan ada yang tembus 4 jutaan buat 8256 GB-nya ini. Ini macam-macam lah harganya. Sepinter-pinternya aja dan ya wajar lah kalau harganya ini di bawah X5 5G. Ya kalau kalian bisa dapet sih dari toko yang jelas aja lah. Gak usah yang macem-macem gitu ya. Terus jadinya gue tadi pengen komparasi sama kedua handphone ini yang sebenarnya sih udah jelas ya kelihatan siapa menangnya. Cuma ya karena teman kita YouTuber Cupu udah cukup in-depth komparasi handphonenya langsung dari Singapura ya. Jadi gue mau kasih opini aja sama perbandingan yang jelas-jelas berbeda dari kedua handphone ini. So kalau kalian mau lihat perbandingan detailnya ya gas aja ke channelnya YouTuber Cupu. Oke? Pertama yang jadi permasalahan utamanya, seri X5 kok chipsetnya atau SoC-nya atau CPU atau apapun lah kalian sebutnya ini kalah sama si X3 NFC 2 generasi sebelumnya. Kalau kalian masih gagal paham bedanya ya, simpelnya ini si Snapdragon 695 yang ada di Poco X5 5G ini punya teknologi lebih baru dibanding si 732G yang pakai X3 NFC. Walaupun lebih komplit fiturnya di 732G, tapi tetap teknologi baru, ada improve-nya dan performanya pun ya lebih bagus, tentunya efisiensi juga. Nggak percaya? Ya nanti kita lihat benchmarknya dari kita juga ada ya. Tapi kalau kalian lihat perbandingan di tempat lain ya harusnya udah paham. Jadi secara raw power si Snapdragon 695 itu udah lebih kencang. Walaupun ya masih pakai 695. Padahal udah ada 6 Gen 1 ya. Payah nih memang Snapdragon ya. So udah clear ya. Kalau lu cari performa yang mending yang mana? Ya komen aja di bawah. Oke? Selanjutnya ke bagian displaynya. Bagian yang anehnya ada yang masih mendingan pakai IPS ketimbang AMOLED. Gak tau sih ini orang low profile, rendah hati atau gimana. Cuma kalau gue sih ya, kalau kita bandingin kayak makanan gitu ya, ada pilihan mie instan sama mie tek-tek ya. Gue sih bakalan milih mie tek-tek gitu ya. Walaupun mie instan tuh tetap enak juga cuy. Layarnya lebih berwarna, tingkat kecerahan bisa lebih terang, bisa punya always on display ya walaupun di handphone ini cuma 10 detik aja. Terus refresh rate-nya pun juga udah di 120 Hz juga. Ya banyak lah nilai plusnya. Dan kalau banyak yang takut soal burn in ya, menurut gua untuk saat ini produsen handphone pun udah cukup pintar buat minimalisir dari kondisi burn in. Udah beberapa tahun teknologi AMOLED udah ada, jadi ya kalau burn in ini mungkin karena dari faktor penggunaannya yang memang belum tahu cara aman pakai AMOLED itu gimana. Nih cara amannya, pakai screen timeout-nya tuh jangan kelamaan, jangan dibikin gak mati-mati gitu. Terus jangan dibikin standby gambar statis juga, itu bahaya tuh. Dan kenapa juga handphone mid ke bawah itu masih dikasih always on display cuma 10 detik? Ya selain dari reels gue kemarin gue bahas itu, ini bisa jadi salah satu preventif ya cuy. Jadi ya mending apa yuk? Komen lagi silakan di bawah, oke? Nah, sekarang kita bahas soal speaker. Oke lah, Poco X5 5G ini dapat AMOLED. Tapi bang, speakernya yang malah jadi mono gitu ya. Ya itu sih udah nggak bisa dipungkiri. Sayang banget jujur aja, gue juga seperti itu responnya. Tapi ya bukan berarti deal breaker buat si X5 sih. Menurut gue ini salah satu yang dikorbankan aja di X5 menurut gue. Atau ya memang pasrah aja Redmi Note 12 itu nggak ada stereo. Ya gue nggak tahu sih ya. Yes, jadi kalau lu penikmat suara banget, mungkin lu bakalan suka sama speaker stereo, lebih imersif. Cuma jangan lupa stereo di handphone ini bikin getar sisi belakang handphonenya tuh. Dan dari gue sendiri ya, gue udah tes gitu ya, suaranya sendiri jelas X3 NFC memang punya karakter yang lebih enak, tapi karakternya surprisingly sama kayak X5 ini. Gue kira salah satunya tuh bakalan mendem, ternyata enggak. Dan keduanya pun juga masih dapat audio jack pula. Kalau konektivitas sekarang ya ke step selanjutnya aja ya yang harusnya dibahas di awal, yaitu soal fitur konektivitas dan utilitas ya.
X3 NFC unggul karena punya NFC, dan di era handphonenya ini ada NFC itu adalah fitur yang masih jarang ada di kelasannya. Sedangkan yang untuk X5 sekarang udah nggak NFC lagi, tapi 5G sih. Bukan berarti nggak ada NFC-nya, ada kok. Cuma 5G sepenting apa sih memang? Ya seenggaknya ya walaupun nggak penting, apalagi kalau kalian bukan di ibu kota yang nggak ada 5G-nya gitu ya. Tapi poin di sini ini adalah kelebihan dari Snapdragon 695. Chipsetnya lebih baru yang udah punya fitur 5G cuy. Snapdragon 7 ada nggak? Ya ada yang terbarunya juga, yaitu kayak 778G itu udah 5G juga. Nah, sebelum compare ke bagian kamera yang mungkin jadi salah satu deal breaker si X5 ini, kalau kata kawan-kawan warga sini ya, kita tunjukin dulu benchmark dari kedua handphone ini. Seril apa gitu ya. Tapi sebelum itu jangan lupa juga dong buat komen-komen di bawah, ramein diskusinya. Kalau kalian mau debat silahkan banget, oke? Pertama dari Antutu 9 ya, ini udah dibantai banget si X3 NFC dengan skor 410.000 lawan 350 ribuan. Selanjutnya Geekbench 5 juga unggul ya X5 dengan skor singlenya di 693 dan multinya 2113 poin. Terpaut jauh dengan X3 NFC-nya. Dan versi terbarunya di Geekbench 6 pun singlenya di 892 dan multinya 2137. Tetap unggul guys. Jangan sedih ya. Yang ngira itu ya 732 itu lebih bagus daripada 695 ya maaf aja nih ya. Terus buat grafiknya di 3D Mark Slingshot ini baru mirip sekitaran 3800 sama 4000 kurang sedikit, dan wildlife-nya juga sama di 1100-an lawan 1200-an. Ya sebenarnya sih bisa expect lah performa GPU-nya itu seperti apa ya kalau sama-sama persis. Ya maaf nih guys ya, walaupun gue pengikut gerakan anti Snapdragon 695 karena kita tetap terus HP-nya dikasih si 695 mulu ya, sampai handphone ini juga. Cuma memang performanya itu ya memang kencang cuy. Mau sebel susah, tapi ya udah sebel juga nih sama si Snapdragon-nya. Kalau buat gaming tetap ada beda performanya, dan ini pengetesannya di rata maksimum performance semua ya, dan di ruangan yang gak panas juga. Yang pertama kayak di game Mobile Legends, defaultnya sama, dapat high 60 fps, sama-sama bisa dapat di 60 fps. Tapi kalau di rata kananin Poco X3 NFC agak sulit nih buat stabil di 60 fps. Namun Poco X5 bisa bertahan di 60 fps. Kalau penggunaan baterai kurang lebih sama, buat dipakai di 25 menit, cuma beda 1%-an aja dari kedua handphonenya. Dan untuk suhu si X3 NFC ini sayang lebih panas 1 derajatan ya. Buat di game PUBG ini performanya setara, mau dari default settingan ataupun smooth 40 fps nya. Cuma kelihatan jelas bedanya itu yaitu dari penurunan baterainya selama permainan 15 menit. Terpaut 3% perbedaan antara kedua handphone ini, yang mana Poco X5 cuma 2% dan X3 NFC itu di 5%. Selanjutnya di Wild Rift, dapat settingan sama medium 60 fps, dapat rata-rata 60 fps juga keduanya. Settingan rata kanan pun juga di ultra 60 fps, bisa nyentuh di 60 fps keduanya. Dan yang ngebedain itu lagi di segi suhunya guys, yaitu si X3 NFC lebih panas dibanding si X5 ini, yang mana di belakang itu ada 38 derajat Celcius dan di bagian depannya itu sampai di 40 derajat Celcius. Serta pemakaian baterainya tergolong lebih boros ya untuk 15 menit. CODM defaultnya dapat di high 60 fps, dapat 60 fps juga rata-rata fps-nya. Terus di settingan very high 60 fps juga dapat fps yang sama pula, mentok. Di penggunaan baterai juga sama, untuk 10 menit dapat 3% pengurangan. Cuma uniknya kali ini Poco X5 dapat suhu yang lebih panas, yaitu di 40 derajat Celcius. Ini kenapa ya tumben banget? Ya dari sini sih sebenarnya udah jelas ya, kalau secara overall performa handphonenya ini lebih unggul yang mana? Coba. Ya walaupun keduanya sama-sama buat gaming casual aja, tetap kerasa bedanya di settingan game tertentu cuy. Tapi bukan berarti si X3 NFC ini nggak bisa ya. Selama lo ikutin settingan defaultnya, ya game bisa itu ya bisa lancar, maksud gue itu ya nggak masalah dimainin ya. Nggak jelek juga si X3 NFC ini. Nah sekarang kita bergeser dulu nih ke bagian kamera yang jelas banget. Senjata utamanya warga-warga ini milih si X3 NFC karena dari spek hardware dan softwarenya ini jauh di atas X5 5G. Ya gua nggak banyak bantahan juga soal ini. Memang bagus lah ya. Dari kamera utamanya aja dapat 64 megapiksel, lebih gede dibanding X5 cuma di 44 megapiksel doang. Ultrawide-nya 13 megapiksel. Ada combo makro sama depth pula. Ya walaupun nggak terlalu penting di X3 NFC-nya gitu ya. Ya kamera depannya pun juga sama, unggul. Punya di 20 megapiksel dibandingkan X5 cuma di 13 megapiksel. Tapi sayang untuk hasilnya kamera utama ini masing-masing memiliki resolusi tingginya, menang si X5 cuy menurut gua. Karena dari segi dynamic range-nya menang, dari shadow-nya kelihatan jelas.
warnanya lebih berwarna, gak muted kayak X3 NFC juga. Ya si X3 NFC ini menang dari segi resolusi cuy. Hasil standarnya pun di 12 megapikselnya pun juga sama kualitasnya. Standar AI pun juga masih unggul untuk si Poco X5 5G, warnanya lebih vivid dengan detail yang masih oke juga, nggak perlu banyak komen lah untuk yang ini. Dan untuk ultrawide-nya X3 NFC ini unggul jauh dengan detail kameranya, namun sayang warnanya jadi agak keorenan ya. Kalau buat video ini no debat, X3 NFC ini udah menang cuy. Dari Full HD-nya nggak kerasa gempa, nggak perlu aktifin Ultra HD, udah bagus. Warnanya cerah dan natural, bahkan ada resolusi 4K-nya yang bener-bener bagus kalau di penggunaan cahaya yang sangat proper. Yang proper aja lah, nggak usah pakai sangat ya. Kalau 4K-nya lagi, ada stabilizernya, nggak gempa pula, sampai ultrawide-nya pun udah bisa 4K. Ini bagus banget kameranya untuk video. Wah, ini gue lagi nyobain nih kamera depannya dari Extreme Edition Poco. Satunya X3 NFC yang legendaris ternyata, yang satunya lagi X5 5G. Kalau lu mau lihat audionya, lu bisa lihat ya di bawahnya yang nyala yang mana ya. Tapi yang jelas sih gua punya penilaian sih kalau low light tuh agak kacau nih X5 nih, bener-bener noise kemana-mana gitu. Cuman kalau masalah yang kayak di luar ruangan sih nggak begitu jauh sih ya. Ya udah gitu, kayak ini kan pasti ke kamera depan itu kan akan digunakan buat report. Iya dong, buat report atau kayak sekedar kasih pap ke ayang gitu ya kan, kayak aku lagi di sini nih, aku di sini nih ya. Orang nggak peduli juga sama kualitas, yang penting kan elunya. Iya gitu. Tapi ya gitu lah, gue udah ngos-ngosan nih karena ternyata ngetek kayak ginian lama sekali dan panas gitu. Tapi ya silakan lihat sendiri bagaimana kualitas keduanya. Yang jelas sih X3 NFC emang menang sih untuk kamera depan. Iya dong. Tapi apakah X5 5G tidak worth it? Memang HP hanya kamera doang. So, untuk kamera menurut kalian gimana? Kalau gua sih foto ya X5 5G, tapi kalau video ya udah jelas X3 NFC menang banget. Oh ya, kalau soal desain ya bentukannya sesuai selera lah ya. Cuma Poco X5 5G ini unggul dari segi bobotnya nih. Lebih ringan di ukuran handphone yang sejenis. Ditambah lebih tipis juga dari segi dimensinya, jadi ya ini lebih menarik lah kalau buat gua. Kalau urusan baterai beda-beda tipis dari kapasitasnya. X3 NFC ini lebih unggul di 5160 mAh, sedangkan yang X5 ini cuma di 5000 mAh. Dan pengecasannya pun ya juga sama di 33 watt charging untuk keduanya. Cukup bisa untuk pakai all the usage dengan waktu pengecasan yang nggak terpaut jauh juga, yaitu sekitaran 1 jam lebih sedikit ya. So langsung aja deh, nanti gue bawaannya tuh kayak roasting banget nih handphone nih yang lama gitu ya. Padahal sih nggak juga. Dan udah jelas juga sebenarnya kita kalau mundur ke belakang lihat si lini X3 series dulu. Gue sih lihatnya si X3 NFC ini memang nggak unggul dari segi performanya, lebih ke kamera dan penggunaan kasual aja. Karena ya dari namanya aja NFC gitu, targetnya tuh warga dan pekerja banget gitu yang pakai NFC. Serta dari kameranya lebih bagus juga, jadi ya kalau lo mau pakai performa ya di pada zamannya ya X3 Pro gitu. Sedangkan X5 5G ini udah jelas targetingnya tuh ya di handphone ekstrim cuy. Snapdragon 695 di harga yang ekstrim. Yang lain harganya berapa ya dia mau di bawahnya aja gitu. Jadi ya menarik banget lah untuk X5 ini. Ditambah dari kelebihan fitur-fitur X5 dibanding X3 NFC, sudah sewajarnya dia ini lebih menarik. Karena kalau dari harganya ya udah pasti jelas lebih mahal. Dan ini generasi baru, masa iya hadirin yang gak ada fitur barunya gitu. Ya walaupun ada beberapa trade off lah ya, biar si Poco-nya tetap bisa ekstrim banget lah untuk harganya. Tapi jelas Poco X5 ini walaupun badunya Snapdragon yang masih dikasih 695 terus, ini handphone oke banget. Dari desain lebih modern, lebih bagus, dan performanya buat lo pakai harian, kasual pun ya udah oke juga. Lo bisa cek lah video review lengkapnya gua tentang handphone ini, gua udah bahas. So gimana nih menurut kalian soal perbandingan kedua handphone ini? Perlu dihajar lagi? Apa udahlah nabung aja beli yang baru gitu? Atau berharap yang X5 Pro atau X5 GT? Oke lah, mungkin itu aja dulu bahasan gue dari perbandingan kedua handphone nih, X5 dan X3 NFC dari Poco. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh handphone baru di harga yang ekstrim. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye-bye.